Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Haris Muhsin Aijis LC/MM selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Asal-usul penciptaan manusia, unsur penciptaan manusia, serta tugas dan tanggung jawab manusia di bumi. Asal-usul manusia menurut Al-Quran. Saya akan mencoba menjelaskan asal-usul manusia menurut Al-Quran. Menurut kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Hajr surat ke-15, 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepadanya para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat, yang kering, yang berasal dari lumpur hitam, yang tidak diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ada beberapa tahapan kejadian manusia. Di antaranya adalah proses kejadian manusia pertama, yaitu Adam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah kering yang kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Proses kejadian kedua, Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau biasa yang kita sebut sebagai istri. Proses kejadian manusia ketiga, keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis, dan dapat juga ditinjau secara medis. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran di dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang proses penciptaan manusia secara runtut. Misalnya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh bernama rahim. Ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lainnya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik dan paling sempurna. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi dan hanya kepadanya. Yang kedua, sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, dalam keluarga, rumah tangga, dan dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Wallahu a'lam. Sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf, dan saya mohon bimbingannya kepada Bapak Haris. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.